I intend to. Previously on Beacon 23. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan episode kedua dari serial Beacon 23. Buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, link ada di deskripsi. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasan episode kedua. Di episode sebelumnya, penjaga stasiun mercusuar 23 bernama Helen kedatangan wanita misterius bernama Esther yang mengaku menerima laporan dari penjaga stasiun tersebut atas temuan batu misterius. Sejak awal bertemu, rasa ketidakpercayaan menyelimuti keduanya. Helen curiga Esther ini membawa agenda rahasia. Sementara Esther tidak mempercaya Helen setelah ketahuan dirinya merupakan pilot pelarian yang bersembunyi di stasiun ini, serta dituduh membunuh penjaga sebelumnya. Dan kekacauan itu pun semakin diperparah ketika gerombolan bandit yang mengaku sebagai penghancur membobol mercusuar. Setelah gerombolan yang terdiri dari 5 orang itu masuk, pemimpin mereka yaitu Battle memerintahkan teknisi segera meretas beacon system. Kemudian meminta anggota termuda bernama Chick dan Big Face si tukang pukul berkeliling. Kennedy, satu-satunya wanita dalam kelompok tersebut, sebenarnya nggak setuju dengan pembobolan ini. Kesepakatan awal adalah tetap berada di puing-puing dan sebisa mungkin menjauh dari mercusuar. Tapi Battle yang udah sumpah sembunyi selama 7 bulan di kapal angkasa memutuskan merampok tempat ini, yang sebenarnya cukup beresiko. Hey Battle. That's the good stuff. Diketahui mereka ini adalah buronan antariksa yang sengaja bersembunyi di dalam kapal angkasa crash. Namun entah bagaimana mereka berhasil menyelamatkan diri sebelum kapal itu hancur berkeping-keping. Any ideas, Bart? Di ruang kontrol, Esther meminta Harmony mengidentifikasi profil tamu gak diundang tersebut sambil menyembunyikan batu mineral Solomon. This one. Salah satu dari mereka disebut Big Face yang berasal dari kamp penambangan dan dikenal karena kekejamannya. Lalu Bart menyarankan bagaimana jika sistem udara di tingkat bawah dimatikan untuk melumpuhkan mereka. Tapi Esther menolak karena Helen juga ada di sana. I'm in. Answer me. Master, I don't believe he can. Tanpa disangka, teknisi dengan cepat berhasil meretas sistem Bart. Dan sekarang mereka bisa mengakses kamera seluruh mercusuar termasuk ruangan di mana Esther dan Harmony berada. Hold on. There's a second AI. Menyadari hal tersebut, Harmony mencoba memasuki sistem Bart untuk mengaktifkannya kembali. Namun dihalangi si teknisi yang mengetahui Harmony adalah sistem AI pribadi. Jadi, seperti yang udah kita ketahui, Harmony ini merupakan asisten pribadi Esther model terbaru. Berbeda dengan Bart yang terlihat kuno karena masih memiliki bentuk fisik. Harmony. Teknisi kemudian menghubungi Harmony, memberitahunya mulai dari sekarang mereka akan mengambil alih kendali. Jadi sebaiknya mereka tetap tenang di atas dan jangan mengganggunya. Battle? Big Face? Di saat yang sama, keberadaan Helen yang dikurung di ruang airlock diketahui kemudian menyeretnya keluar. He's not a beacon keeper. Saat melihatnya, Battle dan Kennedy segera menyadari Helen ini bukan penjaga mercusuar, melainkan seorang prajurit militer, lalu bertanya apa yang dilakukannya di sini. Helen dengan santai menjawab lebih baik mereka menunggu ISA yang sebentar lagi sampai ke tempat ini. He's military is what he is. Merasa diprovokasi, Battle menodongkan senjata. Tapi Helen gak peduli, seandainya pun mereka itu melemparnya keluar stasiun. Meski begitu, Helen mencoba membuat kesepakatan, lalu memberitahu mereka tentang berangkas penuh qubit di ujung lain mercusuar. Untuk mencapainya, mereka harus bisa membuka 5 pintu di atas mereka dan membutuhkan waktu beberapa jam untuk meretasnya. Sementara ISA sudah semakin dekat, tapi dengan bantuannya hanya butuh waktu 5 menit. Open the whole thing up. I can get up there in 5 minutes. Sebagai gantinya, Helen menginginkan pesawat kecil itu untuk keluar dari sini. Battle berkata pesawat itu tidak akan membawanya kemanapun. Helen gak masalah, ia tidak ingin pergi kemana-mana, yang penting gak ada di dalam sini. I need 2 minutes with her. Selain itu, Helen juga ingin mereka membiarkannya berurusan dengan Esther, si wanita kurang ajar yang udah mengingkari janjinya. Cukup 2 menit dan setelah itu mereka bebas melakukan apapun di sini. Battle setuju lalu meminta si anak ayam mengawasi Helen. Can you not take over, Harmony? Menyadari dirinya terancam, Esther minta Harmony mengambil alih sistem, tapi Harmony kesulitan melakukannya.
Teknisi itu memiliki antarmuka biomimetik yang terintegrasi dengan tubuhnya, dan entah bagaimana caranya dia berhasil menahan Bart menguncinya dalam ingatannya sendiri. Justru para bandit itu mematikan monitor pengawasnya agar Esther tidak bisa memantau situasi. Hey man, back up. Kembali ke ruang bawah, Helen melihat Chick lengah mendorongnya lalu kabur melalui panel ventilasi. I said back up. Bethel menjadi kesal kemudian menghajar si anak ayam. Beruntung Kennedy yang ternyata adalah ibunya membela sebelum anak itu babak belur. Sesaat kemudian teknisi bilang ia berhasil menemukan Helen. Pria itu menyelinap masuk ke ruangan Esther lalu menghajarnya. Para bandit itu bersorak kegirangan menyangka Helen masih ada di pihaknya tanpa tahu Helen itu hanya berpura-pura. Helen berbisik ia tidak berniat membunuh Esther. Lebih baik mereka bekerja sama daripada berurusan dengan bandit-bandit tersebut. Lalu meminta Harmony menyabotase CCTV di ruangan ini. Get him on comms. Dishonorable discharge, numerous infractions. Setelah itu, Harmony menunjukkan profil asli Bethel si pemimpin rombongan. Nama aslinya adalah Timur Ondi, mantan prajurit yang diberhentikan secara tidak hormat atas puluhan kasus kekerasan. Yang berikutnya adalah Kennedy, bekas Menteri Kesetaraan dari koloni Elau di sistem Bintang Cygna. These scenes of destruction are all that remain of the remote colony of Elau in the Cygna system. Sekitar 30 tahun yang lalu, satu-satunya mercusuar yang menjadi petunjuk arah menuju Elau mengalami kerusakan, sehingga menyebabkan terputusnya rantai pasokan selama lebih dari setahun, dan kematian lebih dari 6 juta penduduk planet. Sebagai menteri, Kennedy tentu saja dianggap paling bertanggung jawab atas kepunahan massal tersebut. Namun, berdasar hasil pemeriksaan lanjutan, peristiwa di Elau mirip dengan apa yang terjadi di koloni Menealus, yang pada akhirnya membuat mereka berkesimpulan bahwa kerusakan mercusuar tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin menghancurkan koloni, yang selama ini bergantung pada rantai pasokan makanan. We'll find a way to contact her. Esther kemudian meminta Harmony mencari cara agar bisa terhubung dengan Kennedy. Sementara Helen akan turun ke tingkat 2 untuk mengambil senjata rahasianya. Masuk ke sebuah ruangan, Helen membuka peti besar yang merupakan alat pengisian daya portable, lalu menghubungkan alat tersebut melalui port yang ditanamkan di tubuhnya. Jadi ternyata senjata yang dimaksud adalah Helen itu sendiri. Selama di militer, Helen ini adalah seorang sersan, dan selama masa tugasnya, Helen mendapat beberapa implan yang mengubahnya menjadi prajurit super. Semakin lama seseorang bertugas, maka modifikasi yang dilakukan semakin banyak, yang tentunya membuat mereka semakin efektif menjalankan misi. He's military, he's not gonna cross me. Or is that your point, Minister? Sementara di bawah, ketegangan antara Bethel dan Kennedy meningkat. Kennedy yakin Helen sudah berkhianat dan sedang merencanakan sesuatu untuk menjebak mereka. Sementara Bethel yang masih percaya Helen menyebut Kennedy terlalu banyak khawatir lalu memintanya diam. Kembali ke Helen, Esther mengambil belati nano milik Helen untuk berjaga-jaga. Yang perlu mereka lakukan selanjutnya adalah membuka sisa pintu untuk memancing para bandit itu turun ke bawah. Harmony lantas membuka semua pintu, yang seketika membuat Bethel semakin percaya Helen masih di pihaknya. Must have been him. Dan setelahnya, rombongan bandit itu pergi ke lantai berikutnya. Tanpa tahu, Helen dan Esther diam-diam mengamati pergerakan mereka dari dalam ruangan. Namun, ketika mereka sudah berada di lantai yang sama, Esther meminta Harmony menutup pintu, memisahkan Chick dan Kennedy yang masih berada di lantai sebelumnya. Yang rupa-rupanya, pemisahan ini bagian dari rencana Esther untuk menghubungi Kennedy. Ruangan di mana mereka berada ternyata adalah ruangan di mana Helen dan Esther sebelumnya bertemu. Chick tanpa sengaja melihat foto keluarganya di layar monitor, yang secara tidak langsung membuat Kennedy menyadari bahwa Esther sudah mencari tahu tentangnya. There's something else here. How would you know that? Kennedy lantas memberitahu putranya, selain uang, ada sesuatu yang jauh lebih penting di tempat ini. Perusahaan yang mengirimnya menghabiskan banyak waktu dan uang demi sesuatu tersebut. Jadi yang harus mereka lakukan adalah menemukannya serta melepaskan diri dari Bethel. Akan tetapi, alih-alih nurut dengan ibunya, Chick tetap menyatakan loyalitasnya pada Bethel. Battle, we're coming! Can you get these hatches open? Yeah, mainframe room. Sementara di ruang server, 3 bandit itu mencoba meretas sistem untuk membuka pintu. Sensor mendeteksi ada panas di lantai ini, yang artinya ada seseorang di ruangan ini.
Karena itu, teknisi minta Battle dan Big Face mengamankan area sekitar. He's here. Help me stop it. Yeah? I've located Minister Kennedy. Esther kemudian menghubungi Kennedy melalui Harmony. Esther mengaku ia bekerja pada sebuah perusahaan bernama QTA atau Quantum Trade Authority. Dan QTA akan membayar berapapun yang mereka inginkan asalkan Kennedy dan teman-temannya mau pergi dari sini. Tapi Kennedy mengatakan hal tersebut tidak mungkin, karena mereka juga bekerja atas nama QTA. Di saat yang sama, Kennedy menemukan batu Solomon di lemari. Namun mereka masih belum menyadari bahwa benda itu merupakan benda penting yang sebenarnya mereka cari. So QTA, that's what you work for? Well, you know I wasn't ISA. Setelah mendengar pengakuannya, Helen mengerti bahwa tujuan Esther datang ke sini bukan dalam rangka proyek penelitian ilmiah, melainkan untuk mencuri batu Solomon meski Esther belum mau mengakuinya. Nah, sekedar informasi, ISA atau Badan Administrasi Ruang Antar Bintang merupakan lembaga atau organisasi yang berwenang terhadap mercusuar. Jadi, segala urusan navigasi kapal angkasa, seperti pengiriman persediaan ke koloni di bawah tanggung jawab ISA, termasuk menentukan siapa yang akan ditugaskan sebagai penjaga di tempat ini. Dan jika terdapat masalah serius, maka mereka akan mengirim investigator untuk melakukan pemeriksaan. Tapi apapun itu, Helen tidak ingin mempermasalahkannya. Dia hanya menginginkan pesawat para bandit itu seandainya pun Helen harus membunuh mereka. Helen kembali menegaskan ia tidak membunuh Solomon, tapi ia juga nggak pernah bilang kalau dia ini orang baik. Selesai mengisi daya, Helen dan Esther beraksi. Di saat yang sama, teknisi itu juga berhasil membuka pintu palka. Sebelum teknisi itu sempat melarikan diri, Helen menyerangnya hingga tewas. Kemudian terlibat adu kejantanan dengan Big Face. Meski bandit itu nampak jago bertarung, tapi Helen dengan mudah melumpuhkannya. Namun tanpa ia sadari, Battle dengan liciknya menembak Helen dengan senapan angin dari belakang hingga membuatnya terkapar. Sementara di atas, Esther akhirnya bertemu dengan Kennedy. Esther mengaku ia berasal dari koloni Menealus, koloni yang punah akibat kelaparan sama seperti koloni Elau dari mana ia berasal. Esther mengerti Kennedy ingin membawa batu itu keluar dari sini atas perintah perusahaan. Tapi percayalah, QTA tidak sebaik yang ia pikir. Terkecuali Kennedy punya nyali atau sarana untuk melawan mereka. Jadi, daripada mati sia-sia, Esther punya tawaran yang lebih baik sekaligus menghentikan semua kekacauan ini. Check. Kennedy lantas minta Chick kembali ke pesawat demi keamanan dirinya. Namun ketika berada di lantai bawah, Battle mencegatnya, kemudian memintanya bersiap karena pertarungan dengan Helen belum selesai. Kennedy kemudian menjelaskan bahwa putranya itu marah padanya karena tak mampu menyelamatkan seluruh keluarga di masa kelaparan. Saat itu, ia berpikir segalanya akan menjadi lebih baik. Meski pada kenyataannya, perusahaan tidak pernah memberitahu apa yang terjadi ketika rute kapal persediaan terblokir. Sampai akhirnya ia berakhir dengan Battle dan anggotanya. Maybe he's right. I just thought I could. Esther berkata, apapun yang dialaminya, semua itu sudah terlanjur terjadi. Lalu Esther memberinya qubit dalam jumlah yang cukup banyak untuk membeli tiket kemanapun yang ia mau. Dan jika Kennedy bertemu dengan Helen di bawah, ajaklah bersamanya. Karena seperti yang ia dengar, Helen ingin pergi dari sini. Selama tujuan mereka tidak diketahui, maka QTA tidak akan peduli. Sementara di ruangan bawah, saat Battle sedang menggeledah barang Helen, ia mendengar suara seseorang turun ke bawah yang tak lain adalah Kennedy. Battle kemudian pergi ke lantai di mana Esther berada. Khawatir bandit itu melukainya, Esther naik ke atas mengurung diri di sebuah ruangan. Open up. Battle meminta Esther membuka pintu, jika tidak ia akan memaksanya. Untungnya, belum sempat kaca itu pecah, Battle kehabisan peluru. Sementara di ruang airlock, Helen sudah mendapat kesadarannya, lalu menghentikan Chick saat hendak masuk ke dalam pesawatnya. Leave me alone. Chick mengancam dengan senjata, tak segan membunuhnya. Beruntung, Kennedy datang lalu memberitahu mereka bahwa ia dan Esther baru saja membuat kesepakatan. We take you with us. Dengan uang yang ia terima, Esther ingin Kennedy membawa Helen dan putranya pergi ke tempat aman sesegera mungkin. Tapi Helen menolak pergi jika Esther tidak ikut bersamanya, lalu bergegas pergi mencari Esther. Chick, get those charges up here now. Nah, saat hendak masuk ke dalam pesawat, Battle tiba-tiba menghubungi Chick minta diambilkan senjata. Sang ibu melarang, sebaiknya mereka berdua segera pergi sebelum masalah bertambah rumit.
Akan tetapi, alih-alih nurut sama ibunya, si anak gak guna dan gila pengakuan itu menolak. Ia akan pergi ke atas membantu Bethel, setidaknya ia merasa ada sesuatu yang bisa dilakukannya. You get your ass on board. Stop it right now. Sang ibu berkata, apa yang sudah berlalu biarlah berlalu. Lebih baik menyudahi semua kegilaan ini, kemudian hidup damai di suatu tempat. Tanpa disangka, si bocah goblok itu malah menembak ibunya sendiri hingga tewas. Seakan gak peduli bahwa kedamaian adalah tujuan hidup manusia yang sebenarnya. Kembali ke Helen, ia tanpa sengaja menemukan bungkusan batu Solomon tergeletak di dekat tangga. Dan seperti sebelumnya, ketika mendekati benda itu, Helen jatuh pingsan. Sementara di atas, sosok Esther tiba-tiba berubah menjadi Harmony, yang seketika membuat Bethel menyadari dirinya dijebak. Mengetahui Bethel kehabisan peluru, Esther memberanikan diri menghadapinya. Pria itu mencekiknya, tapi Esther dengan cepat menusuknya dengan belati hingga tewas. Chick yang juga melihat kejadian itu merasa dirinya nggak perlu melakukan apapun. Lalu dengan uang yang diterima ibunya, si anak durhaka itu pergi meninggalkan mercusuar sendirian. Satu jam kemudian, Harmony akhirnya bisa mengembalikan sistem Bart setelah sebelumnya Helen membunuh si teknisi. Dan setelah sadar dari pingsannya, Helen terkejut Esther berhasil membereskan masalah sendirian. Karena itu, Helen meminta maaf ia tidak datang membantunya. Tapi Esther malah balik bertanya, kenapa Helen kembali dan tidak pergi dari sini seperti yang diinginkannya. Helen mengaku dengan semua yang terjadi, ia merasa tidak bisa sendirian. Setelah itu, Helen membungkus jenazah Bethel dan anak buahnya. Meski mereka datang dengan niat buruk, tapi di luar angkasa, setiap tindakan manusia bisa dianggap sebagai bentuk dari bagaimana cara seseorang bertahan hidup. Jadi, sebagai sesama prajurit, Helen tetap akan memberi penghormatan dengan mengubur mereka keluar angkasa. Sementara di ruang kontrol, Harmony menunjukkan rekaman video yang memperlihatkan Helen tiba-tiba pingsan ketika berada di dekat batu Solomon. Awalnya, ia mengira penyakit PTSD-nya kambuh, tapi ternyata batu-batu itulah penyebab gangguan yang dialaminya. Jadi, sebenarnya ada apa dengan batu-batu tersebut? Kenapa begitu penting bagi Esther dan kenapa berdampak langsung pada Helen? Selain itu, apa yang terjadi pada Solomon? Kita akan mencari tahu di episode selanjutnya. Dan terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.